Julukannya sebagai pemain pelapis, tapi kualitasnya beda tipis. Dan ini harus diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo footballers dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Johan mengenai cerita bola terkini. Kita akan bahas tuntas, yaitu tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday melawan juara FIFA, yaitu timnas Argentina di hitungan jam tanggal 14 Juni 2023. Mengingat pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi timnas Indonesia, Coach Sintayong dan tim selalu memotivasi seluruh pemain yang sedang menjalani latihan untuk menghadapi timnas Argentina. Dan ketidakhadiran Lionel Messi tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia untuk terus memotivasi diri sendiri agar dapat memenangkan pertandingan ini, minimal mempertahankan. Paling tidak ada beberapa poin yang harus benar-benar diingat dalam sesi latihan agar penerapan ketika bertanding itu berjalan sesuai dengan kriteria Coach Sintayong. Ya, football lovers, tahukah bahwasanya timnas Indonesia ini mulai mendunia? Bagaimana tidak mendunia? Karena kabar pertandingan timnas Argentina dan timnas Indonesia ini sudah masuk ke ranah dunia. Banyak berita-berita dari media-media luar negeri memantau perkembangan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Bukan hal yang tidak spesial. Hal ini adalah hal yang sangat spesial bagi media-media di luar sana. Karena kenapa? Karena penggemar timnas atau penggemar sepak bola, salah satunya yang terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia memiliki berpuluh-puluh juta penggemar sepak bola. Dan hal ini sudah dibuktikan dengan bergulirnya Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 ataupun Liga Tarkam itu dipenuhi oleh penonton. Dan tidak hanya itu, timnas Indonesia juga memiliki penggemar yang sangat-sangat fanatik. Salah satu diantaranya adalah Ultras Garuda. Bahkan dimanapun timnas Indonesia bertanding, Ultras Garuda ini selalu memiliki pasukan-pasukan khusus yang tersebar di seluruh dunia. Timnas Indonesia ini nanti akan berhadapan langsung dengan timnas Argentina. Bukan tanpa bahaya juga, timnas Argentina ini walaupun tim pelapis yang diturunkan, tim pelapis mereka ini memiliki permainan yang sangat-sangat apik ya. Karena kenapa? Karena mereka bermain di liga tertinggi di Spanyol dan di seluruh negara-negara tetangga yang ada di Argentina. Tentunya pemain-pemain pelapis dari timnas Argentina ini adalah pemain pilihan dari pelatih Lionel Scaloni, yang mana melalui banyak tahapan dan banyak sekali proses dalam pemilihan pemain pelapis. Tidak kalah seru bahwasanya timnas Indonesia akan melawan timnas Argentina yang berada di puncak klasemen FIFA, yaitu peringkat pertama. Ini nantinya akan berhadapan dengan beberapa pemain bintang yang sudah dipersiapkan oleh timnas Argentina. Meskipun ia adalah tim pelapis, tapi ia adalah pemain bintang. Mengingat ketika Luis Suarez pada saat masa kejayaannya dulu, itu dia pemain cadangan dari pemain pelapis, lalu bisa naik menjadi pemain utama. Tapi ini sudah direncanakan secara matang. Dari nol setiap pemain itu bisa merangkak menjadi pemain utama. Tentunya pemain seperti Lionel Messi tidak hadir ke Indonesia memang sangat-sangat mengecewakan bagi penggemar timnas Indonesia. Tapi harus diingat juga bahwasanya pemain timnas Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya ini tanpa adanya beberapa pemain kunci yang dibawa oleh timnas Argentina ke Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena timnas Indonesia juga memiliki kualitas pemain-pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Di antaranya ada Jordi Amat, ada Saini Patinama, dan lain-lain. Termasuk Arhan Pratama, kemudian ada juga Asnawi Mangkualam yang bermain di Ansan Greeners, yang dikenal pun di sana dia adalah salah satu pemain ngotot. Dan banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang sudah berkarir abroad, bahkan memiliki pengalaman melawan tim yang memiliki nama besar. Ya, football lovers, selain itu juga kita harus tahu bahwasanya pemain dari timnas Argentina ini memang menyimpan banyak pemain bintang. Namun, banyak
penggemar bola yang ada di Indonesia mengetahui pemain bintang timnas Argentina ini hanya Lionel Messi dan salah satu di antaranya adalah Angel Di Maria. Hanya itu saja. Tapi sebenarnya banyak pemain-pemain bintang yang dibawa oleh coach Lionel Scaloni. Ia adalah pemain-pemain yang berpengaruh ketika Piala Dunia bergulir pada tahun 2022 lalu di Qatar. Mereka dibawa ke Indonesia. Julukannya sebagai pemain pelapis, tapi kualitasnya beda tipis. Dan ini harus diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia. Meskipun ada kabar bahwasannya timnas Indonesia mendapatkan keuntungan atas ketidakhadiran pemain-pemain bintang timnas Argentina, ini hanyalah ungkapan saja. Kenyataannya timnas Indonesia tetap harus berjuang maksimal dan melawan penuh semangat. Bahkan pesan dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI juga telah menyampaikan timnas Indonesia melawan timnas Argentina ini bukan pertandingan persahabatan. Ini pertandingan yang benar-benar serius, harus dilaksanakan sepenuh hati, berjuang, dan harus benar-benar bisa meraih kemenangan. Kalau seandainya tidak bisa meraih kemenangan, minimal imbang. Kalau kita kalah, masa sih timnas Indonesia kalahan? Itu ungkapan salah satu yang diungkapkan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI ketika konferensi pers. Dan hal ini benar-benar diingat oleh seluruh pemain timnas Indonesia. Harus diingat agar menjadi motivasi dan menjadi semangat untuk timnas Indonesia. Bukan omong kosong, Bapak Erick Thohir sendiri juga menyampaikan bahwasanya akan menyiapkan hadiah untuk seluruh pemain timnas Indonesia dan tim kepelatihan ketika timnas Indonesia nantinya melawan timnas Argentina meraih sebuah kemenangan. Wow, ini kesungguhan dari Bapak Erick Thohir mensupport timnas Indonesia agar jauh lebih baik lagi, agar jauh lebih berkembang dan jauh lebih mendunia. Oke, ada beberapa artikel yang sudah Johan baca. Mari kita bacakan kembali. Ini tentang timnas Argentina yang benar-benar sungguh-sungguh ya untuk melaksanakan pertandingan melawan timnas Indonesia. Meskipun timnas Indonesia ini berada di peringkat 149 FIFA dan timnas Argentina berada di peringkat pertama, ini bukanlah suatu hal yang baik bagi pemain Argentina. Tentu ini adalah ujian yang sedang dihadapi oleh pemain timnas Argentina, di mana mereka harus mempertahankan image gelar juara tersebut agar tidak menjadi bulan-bulanan warganet. Tentunya warganet Indonesia ya. Apalagi sebelumnya sudah mengetahui bahwasannya timnas Argentina batal membawa Lionel Messi dan beberapa pemain bintang lainnya. Kemudian timnas Argentina mengalami kekalahan misalnya nanti. Ini pasti akan menjadi topik yang sangat hangat di permukaan bumi warganet Indonesia. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di sebuah artikel dari CNN Indonesia. Sebanyak 24 pemain Argentina itu sudah menjalani pelatihan. Mayoritas diantaranya merupakan sosok yang punya jasa membawa tim Tenggo meraih trofi Piala Dunia 2022. Pelatih Lionel Scaloni tak banyak melakukan perubahan pada tim juara yang mempersembahkan bintang ketiga bagi Argentina di Qatar akhir tahun lalu. Scaloni semula memanggil 27 nama untuk tur Asia. Kemudian menyusul mengumumkan pemain muda Facundo Bonete masuk ke tim sehingga total ada 28 pemain yang ada dalam daftar. Lalu menjelang keberangkatan ke Cina pada waktu lalu, Gonzalo Montiel mengalami cedera sehingga hanya ada 27 pemain yang berangkat ke Beijing. Nah, Gonzalo Montiel ini adalah salah satu pemain bintang timnas Argentina yang sengaja dipanggil oleh Lionel Scaloni. Ternyata dia mengalami cedera. Nasib ini hampir sama dengan Sandy Walsh, salah satu pemain bintang Indonesia yang berkarir di luar negeri. Yang dialami oleh Sandy Walsh juga sama. Dia dipanggil ke timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan, justru mengalami cedera. Dan dia sangat mengesalkan sekali, sangat menyesal kenapa sampai terjadi seperti itu, sehingga pertandingan melawan timnas Palestina pada waktu lalu berakhir imbang tanpa adanya Sandy Walsh. Namun dikabarkan, kabar-kabar terbarunya, Sandy Walsh ini saat ini sudah mengalami perkembangan ya, kesehatannya mulai perkembangan. Dan cedera itu bukanlah cedera yang serius.
Apakah Sandiwasa akan tampil nantinya melawan timnas Argentina? Harapan kita semua tentu ia akan tampil untuk memberikan kejutan kepada timnas Argentina bahwasanya timnas Indonesia juga memiliki perlawanan yang sangat sengit, memiliki pemain yang mahal, memiliki pemain yang berkualitas, berkarir di luar negeri. Timnas Argentina setelah melawan Australia pada waktu lalu, ada 3 pemain senior yang dijuluki pemain bintang dipulangkan ke Argentina, yaitu Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Dipastikan tidak merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadi kekecewaan bagi seluruh penggemar timnas Indonesia. Pasalnya, 3 pemain bintang inilah yang dikenal oleh seluruh penggemar timnas Indonesia. Ya, pemain-pemain muda berbintang yang sebenarnya ada di timnas Argentina itu sangat banyak sekali football lovers. Dan ini patut dinantikan, kita lihat bagaimana cara bermain mereka nantinya, dan harus kita lawan dengan sungguh-sungguh, harus kita lawan dengan taktik yang baik, bukan dengan tackle-tackle tanpa kejelasan, ya. Dan dari 24 nama yang ada, sebanyak 15 pemain ikut berjasa mengangkat trofi World Cup, yaitu salah satu diantaranya gawang Emiliano Martinez dan Geronimo. Mereka dibawa ke Indonesia. Selain itu, sederhana pemain bertahan seperti Nicolas Tagliafico, German Pazzella, Marcos Azuna, Christian Romero, dan Nahuel Molina. Ini semua dibawa ke Indonesia. Gelandang-gelandang penggerak Argentina dalam Piala Dunia pun juga hadir di Indonesia. Ada seperti Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Thiago Almada, Guido Rodriguez, Alexis McAllister, dan Enzo Fernandez. Nah, Enzo Fernandez ini juga salah satu pemain bintang yang benar-benar dibanggakan oleh timnas Argentina. Mereka adalah pemain-pemain bintang yang selama ini kita tidak pernah dengar. Karena mungkin kita mendengarnya hanya pemain-pemain bintang yang memiliki nama besar seperti Lionel Messi, Angel Di Maria. Nah, ini 2 orang nama besar yang sering didengar oleh seluruh penggemar bola yang ada di Indonesia. Namun, tim pelapis mereka, beberapa di antaranya yang saya sebutkan tadi, ini juga adalah pemain bintang dan patut diwaspadai oleh timnas Indonesia. Bahkan daftar pemain Argentina di Piala Dunia 2022 yang ikut ke Indonesia, ini juga sangat banyak. Banyak sekali media-media di luar sana menyampaikan bahwasanya timnas Indonesia sungguh-sungguh mendapatkan ujian yang sangat berat karena harus melakoni pertandingan melawan timnas yang memegang juara 1 FIFA, yaitu timnas Argentina. Bahkan timnas Argentina ini mainnya memiliki kualitas yang sangat-sangat baik di klubnya masing-masing, sehingga timnas Argentina memanggil seluruh pemain-pemain tersebut agar dapat ikut tur Asia, bertanding oleh tim-tim yang ada di Asia. Salah satu diantaranya adalah timnas Indonesia. Bahkan timnas Indonesia juga salah satu tim yang dijuluki tim Raja Asia setelah memenangkan pertandingan Piala SEA Games pada waktu lalu. Bahkan hal ini menjadi ajang di mana Coach Sintayong di akhir masa tugasnya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, untuk meraih sebuah kemenangan, menaikkan peringkat FIFA kita, dan mengemas timnas Indonesia menjadi jauh lebih baik persiapan untuk Piala Asia 2024. Patut diingat, laga antara Indonesia melawan Argentina adalah pertandingan grade A dalam hitungan FIFA, sehingga jika Indonesia berhasil mencuri poin FIFA dengan menahan imbang ataupun bahkan mungkin menang, ya tentu ini adalah modal yang sangat-sangat besar bagi timnas Indonesia untuk mengatrol permainan, mengatrol poin FIFA kita jauh lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan permainan timnas Indonesia melawan timnas Argentina nantinya akan benar-benar membawa sebuah hasil yang sangat baik dan menerapkan permainan yang benar-benar sesuai taktik Coach Sintayong. Ya, mungkin itu saja football lovers. Mudah-mudahan timnas Indonesia dapat mendunia, karena media-media di luar sana sudah banyak sekali mengabarkan timnas Indonesia yang akan melawan timnas Argentina
di tanggal 19 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa saksikan timnas Argentina melawan timnas Indonesia jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.